peserta Piala Dunia sudah mulai mengumumkan skuadnya, salah satunya timnas Prancis. Sang Alenatore Didier Deschamps sudah mengumumkan nama-nama yang akan diberangkatkan ke Qatar. Kendati peraih 2 kali trofi Piala Dunia itu pastilah pusing. Betapa tidak, dua poros lini tengah andalan Deschamps, Paul Pogba dan N'Golo Kante tak bisa dibawa. Dua pemain itu diterpa cedera sehingga harus absen di Piala Dunia 2022. Mau atau tidak, suka ataupun tidak suka, Didier Deschamps mesti mengatur siasat untuk mencari pengganti yang sepadan dengan dua pemain itu. Well, bagaimana sih susunan skuad Prancis di Piala Dunia 2022? Meski tanpa Kante dan Pogba, berikut ini adalah kedalaman skuad Prancis untuk Piala Dunia 2022. Mari kita mulai dari posisi penjaga gawang. Meski terlihat sepele, posisi kiper adalah posisi yang krusial. Penunjukan kiper yang tepat akan memperbesar peluang tim itu tidak kebobolan. Dengan begitu juga memperbesar kesempatan untuk meraih kemenangan. Pada Piala Dunia mendatang, Didier Deschamps masih mempercayakan sektor penjaga gawang pada kiper Tottenham Hotspur, Hugo Lloris. Ia dipilih tentu saja karena penampilannya yang selalu mengesankan. Apalagi di Tottenham, Lloris sulit tergantikan. Tidak hanya itu, Hugo Lloris juga membuktikan kualitasnya di Piala Dunia 2018. Lloris membantu Prancis juara dengan 3 kali clean sheet dari 6 laga yang dilakoni di Rusia. Pada Piala Dunia sebelumnya, kiper The Lily-Whites itu hanya kebobolan 5 gol. Ia juga mencatatkan 12 kali penyelamatan. Hugo Lloris sudah pasti akan menempati posisi kiper utama. Sementara itu untuk pelapisnya, Deschamps memanggil Alfonso Areola dari West Ham dan tentu saja Steve Mandanda yang sekarang berseragam Rennes. Yang menarik, tidak ada nama Mike Maignan di skuad Prancis. Kabarnya, meski sudah cukup fit, tapi Deschamps tidak mau ambil resiko memanggil Maignan yang baru pulih dari cedera. Soal sektor pertahanan atau back, Didier Deschamps memanggil 9 nama untuk berangkat ke Qatar. Namun dari 9 nama itu, ada beberapa alumni Piala Dunia 2018 yang tidak dipanggil. Samuel Umtiti, Adil Rami, CDB sampai Benjamin Mendy tidak dipanggil. Deschamps memilih nama-nama pemain seperti Rafael Varane yang pada bulan Oktober lalu mengalami cedera. Lalu ada Ibrahima Konate, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Lucas dan Theo Hernandez, Jules Koundé, dan William Saliba. Nama-nama tadi cukup menarik untuk dilihat kiprahnya di Piala Dunia. Misalnya William Saliba. Back Arsenal itu sebelumnya tidak dipanggil Deschamps untuk Piala Dunia 2018 maupun Euro 2020. Ia baru masuk skuad Prancis pada tahun ini. Cap Saliba di Prancis juga masih sedikit. Sejauh ini Saliba baru bermain 7 kali bersama Les Blues. Meski begitu, kualitas Saliba memang layak untuk dipanggil ke Piala Dunia. Deschamps tahu betul bahwa Saliba benteng pertahanan Arsenal. Ia rajin melakukan sapuan dan intercept. Kehadiran Ibrahima Konate dan Jules Koundé juga menarik. Koundé sudah bermain di timnas Prancis sejak tahun lalu, sedangkan back Liverpool itu baru tahun ini. Ibrahima Konate dan Saliba mungkin saja akan berduet di sektor tengah. Sementara sektor fullback, Theo Hernandez dan Benjamin Pavard akan menjadi pilihan Deschamps. Oh iya, khusus Theo, ia juga baru dipanggil tahun ini. Theo Hernandez tidak bermain di Piala Dunia 2018 maupun Euro 2020 lalu. Theo baru menciptakan 7 caps di Les Blues, namun pemain AC Milan itu sudah mengoleksi 4 assist. Hal itu berbeda dengan Lucas Hernandez dan Benjamin Pavard yang sudah memperkuat timnas Prancis pada Piala Dunia 2018. Setelah dari back, kita ke posisi gelandang. Posisi yang ditinggalkan dua pemain andalan Les Blues, N'Golo Kante yang cedera hamstring dan Paul Pogba yang cedera meniskus. Deschamps pun harus memutar otak. Yang menarik, ia berani merombak total lini tengah skuad Les Blues. Dari 6 nama yang dipanggil untuk menempati posisi gelandang, tidak ada satupun pemain alumni Piala Dunia 2018.
Tidak ada nama-nama seperti Corentin Tolisso dan Thomas Lemar. Semua yang akan turun adalah pemain debutan. Piala Dunia nanti, Deschamps tampaknya akan mengandalkan dua gelandang muda Real Madrid, Aurelien Tchouaméni dan Eduardo Camavinga. Performa apik menjadi alasan kedua pemain dipilih. Camavinga misalnya, gelandang Real Madrid itu sangat rajin melakukan operan, plus ia juga piawai dalam membantu serangan. Sementara Tchouaméni bisa dipakai untuk berduel di lini tengah. Selain dua nama itu, Deschamps memanggil Matteo Guendouzi, Jordan Verretou, Youssouf Fofana, dan Adrien Rabiot. Keempatnya adalah muka baru kecuali Adrien Rabiot yang sudah masuk timnas Prancis sejak 2016. Rabiot akan menjadi pemain yang memikul beban Kante dan Pogba sebagai gelandang yang paling senior. Pengalamannya di Prancis kendati tidak ikut pada Piala Dunia 2018 yang membuat Deschamps menunjuknya. Sementara penunjukan Verretou, Fofana, dan Guendouzi adalah perjudian bagi Deschamps, apalagi karena ketiganya tidak banyak caps di level internasional. Meski di level klub ketiganya lumayan, baik Guendouzi, Fofana, dan Verretou piawai melakukan operan. Persentase operan sukses ketiganya menurut FBref bahkan di atas 80%. Untuk nama-nama di lini depan, Deschamps masih mengandalkan para pemain yang ia bawa di Piala Dunia 2018. Antoine Griezmann, Oliver Giroud, Ousmane Dembele, sampai Kylian Mbappe. Sementara itu ada nama yang tidak ada di Piala Dunia edisi sebelumnya. Khusus Coman sebetulnya ia pernah dipanggil di skuad Prancis untuk kualifikasi Piala Dunia 2018. Namun dalam skuad Prancis yang memenangi Piala Dunia tersebut tidak ada nama pemain Bayern Munchen itu. Piala Dunia 2018 juga jadi titik balik kembalinya Benzema di Piala Dunia dengan membela timnas Prancis. Pada Piala Dunia edisi sebelumnya, Benzi tidak bermain karena perselisihan dengan Valbuena akibat dugaan rekaman seks. Benzema juga pernah berselisih dengan Federasi Sepak Bola Prancis. Kini sepertinya tidak ada alasan untuk tidak memanggil Benzi. Gelar Ballon d'Or yang diraih lebih dari cukup untuk jadi alasannya. Dengan 27 golnya di La Liga musim lalu, sekaligus membawa El Real juara Liga Champions dan La Liga, tentu Benzi akan jadi andalan Prancis di lini depan. Belum Mbappe yang sedang tampil manis bersama PSG. Barangkali Deschamps nanti akan memasang Benzema, Mbappe, dan Griezmann di lini depan. Lalu untuk Griezmann, meski performanya di klub sedang anjlok, tapi ia bisa diandalkan dalam situasi deadlock, terutama untuk eksekusi bola mati. Akhirul kalam, dari kekuatannya itu, mampukah timnas Prancis mematahkan kutukan juara bertahan?